salam sejahtera, salam Indonesia Raya. Kalau jawabnya Gerindra. Nanti itu koalisi, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, saya sangat mengapresiasi sudah diundang di forum yang sangat terhormat ini. Dan ini kita kebetulan ketemu format yang lengkap. Ya, ada Pak Agus Jabo Priyono, ya, Saiful Bait dalam persoalan ini. Ada Pak Taufik Basari, ada Bang Refdi Harun, pengamat. Ya, jadi teman-teman, Partai Gerindra sejatinya tentu pada komitmen pemilu 2024 itu sikap partai, ya, yang disosialisasikan kepada kami. Lalu terkait putusan ini, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, saya perlu sampaikan, kita tentu tiap hari menemui banyak sekali putusan pengadilan yang dirasa kurang cocok atau tidak benar atau tidak tepat menurut kita. Tapi dalam responnya juga tentu ada jalurnya, ya. Ada fatsun-fatsunnya juga. Jangan kita mengangkat sesuatu yang kita anggap ngawur, tapi kita meresponnya dengan ngawur. Kan kita sepakat, kita negara hukum. Negara hukum itu kalau putusan hukum tentu harus dilawan secara hukum. Ya. Saya agak-agak ini ya, agak-agak sedih juga melihat respon berbagai pihak yang harusnya kapasitas intelektualnya bagus, tapi meresponnya itu seperti orang cari panggung saja. Ada seorang menteri ngomong pasti ada yang main, ya kan? Iya, Pak Mahfud maksud saya. Ini saya Mahfud, MAHFUD, gitu ya. Saya sedih. Anak semester 1 Fakultas Hukum aja tahu, Pak, kalau kita menuduh itu kita harus membuktikan. Bisa kan dia membuktikan, gitu kan? Di luar itu banyak lagi, inilah jangan dan lain sebagainya, di luar kompetensi. Ya monggo, KPU sendiri kan sudah diberikan kesempatan menyampaikan eksepsi, ya. Lalu sekarang banding. Yang paling benar menurut saya, semua sikap kita, semua pendapat kita itu kita sampaikan bukan di media saja, tapi kepada KPU, Sekju, kuasa hukum KPU untuk menjadi bahan memori banding. Tanpa itu semua justru bahaya, Pak. Pernyataan-pernyataan yang reaktif, spekulatif itu bahaya. Kita nggak tahu, ini aja kita nggak ngerti, tiba-tiba ada putusan kan, kita nggak aware gitu ya, kita nggak waspada, tiba-tiba ada putusan. Jangan sampai kita sibuk di media ya, membuat kegaduhan terhadap permasalahan ini, kita lupa kalau putusan itu harus segera dibanding dan isi memori banding itu harus berkualitas. Itu yang bahaya. Banyak, Pak. Saya ini advokat sebelum di DPR ya 2002 ke 2019 ya hampir mau 20 tahun juga. Sebelumnya juga sejak mahasiswa sudah berkecimpung di pos LBH Lampung. Kita berperkara banyak sekali. Kita menghadapi putusan yang tidak menyenangkan banyak sekali. Tapi nggak pernah kita merespon seperti respon tokoh-tokoh yang sekarang ini. Memalukan, saya bilang. Saya nggak dengar mereka, ya kecuali Pak Presiden Jokowi. Setelah Pak Presiden Jokowi ngomong KPU harus banding, ya baru tahunnya ke arah banding. Nggak ada, mungkin 90% mengecam bahkan menuduh tanpa bisa membuktikan ya. Tapi yang menyerukan banding, memasukkan memori banding, memasukkan pendapat-pendapat tersebut dalam memori banding, itu nggak ada, nggak peduli. Ya itulah tanda-tandanya orang yang hanya cari panggung gitu. Gara-gara mereka ini situasinya bisa lebih gawat. Ini baru putusan tingkat pertama. Gimana kalau tingkat 2 kalah? Karena hakim di tingkat 2 itu sumber putusannya adalah memori banding atau kontra memori banding. Boleh juga dia cari putusan, tapi kan secara formal masuk dari situ. Sekarang orang ngomong, kita nggak usah berdebat lah ya.
oh itu mestinya sengketa tata usaha negara pemilu dan lain sebagainya, mestinya ini dan sebagainya. 1365 KUH Perdata itu sederhana, setiap perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bisa diajukan gugatan. Itu kayak samudra luas Pak, kalau Anda orang hukum paham sekali. 1365 itu bisa kemana saja, bisa tuntutannya material, bisa imaterial, bisa perbuatan. Kenapa heran? Kok bingung? Kita biasa kalau lawyer Pak, kita kalah di tun, kita mainkan perdata, ya. Kita kalah perdata, cari sisi pidananya. Nggak perlu heran. Kalau hakim memutuskan, ya itu putusan pengadilan. Ada lagi KY akan memanggil dan lain sebagainya. Bisa nggak hakim dipanggil karena putusannya? Itu pertanyaan besar. Kalau dia misalnya ada bukti, misalnya satu mobil dengan pihak berperkara jalan atau menerima sesuatu dan lain sebagainya, tapi karena putusannya dipanggil, bisa nggak? Logikanya di mana? Ini sama memalukannya dengan putusan yang kita pertanyakan tersebut. Sekali lagi saya katakan, ya, saya Partai Gerindra, ya jelas masuknya pemilu 2024. Jangan sampai kita bicara seperti ini dipelintir lagi gitu loh. Tapi respon yang tidak tepat terhadap putusan ini, saya jamin akan membuat masalah yang lebih besar. Hari ini kita langgar yang namanya independensi pengadilan dengan ramai-ramai menuduh dan lain sebagainya. Besok di perkara lain nggak ada lagi di bawah pengadilan. Siapa saja yang tidak suka dengan putusan pengadilan bisa menuduh dengan seenaknya. Pasti ada lain, abaikan saja segala macam tanpa melakukan upaya hukum. Ya itu, jadi udah, kita bangsa yang besar ya, kita harusnya belajar ya teman-teman, ya, melihat masalah secara lengkap, jangan sepotong-sepotong. Satu sisi oke, benar, KPU harus banding, kita semua dukung, nih banyak profesor doktor dari berbagai kampus masukkan semua teori-teori tersebut, ya, ketidaksepakatan dengan putusan pengadilan, ya lalu kita kurangi hal-hal yang tidak tepat. Karena ini kita nggak bicara satu kasus, sekali ya kekuasaan pengadilan ramai-ramai kita serang seperti ini, besok-besok ya masyarakat akan lebih tidak patuh lagi. Mungkin itu pembuka dari saya. Terima kasih.